Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah psikopatologi perkembangan dengan anggota yang pertama Magdalena Susyanti, kemudian Elin Leonita, kemudian Viva Rahma Yohana, kemudian Nada Anastasia, kemudian Nailatul Fadila Salmi, dan yang terakhir Restu Aditya Rahman. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan materi mengenai enuresis dan enkopresis. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang pengertian enuresis dalam DSM-5. Menurut American Psychiatric Association atau APA, dalam DSM-5, enuresis merupakan gangguan yang ditandai dengan ketidakmampuan seseorang untuk menahan buang air kecil pada siang ataupun malam hari, yang tidak sesuai dengan usia mental anak, yang bukan diakibatkan oleh pengendalian kandung kemih akibat gangguan neurologis, serangan epilepsi, ataupun kelainan struktural pada kandung kemih. Menurut DSM-5, pada gangguan enuresis ini tidak terdapat garis pemisah antara gangguan enuresis dengan usia normal seorang anak yang dapat memiliki kemampuan untuk mengendalikan kandung kemihnya. Dengan demikian, enuresis tidak lazim didiagnosis dengan anak berusia di bawah 5 tahun atau dengan usia mental kurang dari 4 tahun. Ada kalanya enuresis ini timbul bersamaan dengan enkopresis. Selanjutnya, pengertian enkopresis dalam DSM-5. Enkopresis merupakan perilaku membuang air besar secara berulang di tempat yang tidak tepat, baik disengaja maupun tidak disengaja. Menurut APA, diperkirakan prevalensi enkopresis dialami 1% pada anak usia 5 tahun. Gangguan enkopresis lebih banyak dialami oleh anak lelaki daripada perempuan. Kemudian, dikatakan bahwa gangguan ini akan menurun seiring dengan bertambahnya usia. Sebanyak 1 dari 5 anak dengan enkopresis menunjukkan masalah psikologis. Dapat dimaklumi bahwa mereka merasa malu dan menjauhi beberapa kegiatan yang terdapat banyak orang seperti sekolah atau mengikuti camping. Keadaan psikologis penderita enkopresis dapat memburuk apabila terjadi pengucilan dari teman sebayanya. Berdasarkan apa, diagnosis enkopresis tidak bisa ditegakkan sebelum usia kronologis anak menginjak minimal 4 tahun, atau anak dengan keterlambatan perkembangan, anak dengan usia mental minimal 4 tahun. Sekian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya Magdalena Susyanti akan menjelaskan mengenai komorbiditas enuresis dan enkopresis. Yang pertama, enuresis. Gangguan ini berkomorbid dengan ADHD sebanyak 74,9 penderita. Yang kedua yaitu penderita lain dengan komorbid ODD sebanyak 53%. Yang ketiga yaitu penderita lain sebanyak 12% mengalami gangguan TIDS kronis atau gerakan dan ucapan yang berulang di luar kendali individu tersebut. Dalam enuresis sendiri juga terdapat beberapa insiden kecil atau rendah seperti conduct disorder, bipolar, dan PTSD. Dalam penelitian tersebut juga menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan mengenai anak laki-laki dan perempuan. Yang kedua, enkopresis. Dalam studi penelitian menunjukkan bahwa enuresis, ODD, dan ADHD sebagian besar biasanya menyertakan enkopresis. Penelitian lainnya menyatakan bahwa penderita enkopresis juga mengalami depresi sebanyak 23% dan gangguan kecemasan sebanyak 40% dibandingkan populasi normal. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai kriteria diagnosa enuresis dan enkopresis. Yang pertama, kriteria diagnosa enuresis berdasarkan DSM-5 yakni mengeluarkan urin di tempat yang tidak seharusnya seperti tempat tidur atau pakaian secara berulang. Kemudian, setidaknya terjadi 2 kali seminggu dalam kurun waktu 3 bulan berturut-turut, disertai dengan munculnya stres atau penurunan dalam aspek sosial, akademis, dan aspek penting lainnya. Kemudian usia kronologis anak minimal 5 tahun. Jika di bawah itu, maka hal ini dapat dikategorikan normal karena sistem pengendalian ingin buang air anak itu masih belum matang. Kemudian, perilaku ini bukan disebabkan oleh efek samping dari zat kimia yang dikonsumsi, seperti antipsikotik dan diuretik maupun kondisi medis tertentu seperti diabetes, spina bifida, atau kejang. Dalam DSM-5 terdapat beberapa subtipe enuresis, yakni yang pertama nocturnal only, yakni enuresis yang hanya terjadi pada malam hari. Hal ini sering dialami oleh anak laki-laki.
Selanjutnya yang diurnal only, yaitu kebalikan dari nocturnal. Diurnal hanya terjadi pada siang hari dan kemudian lebih banyak dialami oleh anak perempuan. Subtipe ketiga yaitu campuran nocturnal dengan diurnal. Terdapat juga klasifikasi lain dari enuresis, yakni yang pertama enuresis primer, yaitu perilaku mengompol minimal 6 bulan terus-menerus setelah anak berusia 5 tahun. Kemudian enuresis sekunder, yaitu enuresis yang jarang dialami oleh anak-anak, yakni terjadi pada usia 5-8 tahun. Anak sudah pernah berhenti mengompol namun mulai mengompol kembali. Untuk penyebab dari enuresis sendiri ada dua, yaitu faktor bawaan dan lingkungan. Untuk faktor bawaan, yang pertama yaitu kekurangan hormon ADH yang menyebabkan urin menjadi lebih pekat dan volume itu menjadi lebih sedikit gitu. Kemudian mekanisme pengeluaran urin yang belum matang, dan yang terakhir itu genetik. Apabila kedua orang tua itu mengalami enuresis, maka kemungkinan anak mengalami hal enuresis juga itu sebesar 77%. Berbeda dengan jika hanya salah satu, itu menjadi kemungkinannya sebesar 44% untuk anak mengalami hal yang sama juga. Untuk penyebab dari lingkungan itu bisa dari stres yang dialami oleh anak. Kemudian dampak dari enuresis yaitu adanya membatasi partisipasi anak dalam kehidupan sosial, kemudian memancing ejekan teman, kemudian menurunkan self esteem, kemudian resiko depresi atau menarik diri anak dari lingkungan, kemudian mengganggu hubungan dengan orang tua juga. Lanjut ke kriteria diagnosa dari enkopresi. Menurut DSM-5, kriteria diagnosa untuk enkopresi sendiri adalah yang pertama, membuang air besar secara berulang di tempat yang tidak tepat, seperti di celana atau di lantai, baik disengaja ataupun tidak. Kemudian setidaknya satu peristiwa tersebut terjadi setiap bulan selama minimal 3 bulan gitu. Kemudian usia kronologis minimal 4 tahun atau sesuai dengan tahap perkembangan anak. Kemudian perilaku tidak diatribusikan sebagai efek fisiologis dari zat tertentu, misalnya obat pencahar atau kondisi medis lainnya sesuai mekanisme yang mengakibatkan sembelit gitu. Untuk klasifikasi dari enkopresis dalam DSM-5 itu sendiri, yang pertama ada tipe yang with constipation, itu terjadi apabila ada riwayat atau bukti sembelit pada pemeriksaan medis. Menurut Gontard pada tahun 2012, anak-anak yang mengalami enkopresis jenis ini mengalami pengurangan intensitas untuk buang air besar dan konsistensi dari tinja juga seringkali berubah. Kemudian klasifikasi kedua yaitu without constipation, yang terjadi apabila tidak ada riwayat atau bukti sembelit pada pemeriksaan medis. Anak-anak yang mengalami jenis ini buang air besarnya masih teratur dan memiliki konsistensi tinja yang normal. Mereka juga tidak merasakan nyeri pada saat mengalami enkopresis ini. Kemudian penyebab dari enkopresis itu bisa jadi disebabkan oleh toilet training yang agresif atau terlalu awal, gangguan pada keluarga dan stres, serta psikopatologi anak dikatakan menyebabkan enkopresis juga. Demikian yang dapat saya sampaikan, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Berikutnya adalah intervensi untuk enuresis. Yang pertama, mengidentifikasi kemampuan fungsional, perseptual, dan atau kognitif dalam perawatan diri atau toileting problem. Yang kedua, mengurangi tekanan yang berlebihan yang berujung stres dan kegagalan in case merawat diri. Kemudian mengidentifikasi perubahan yang mendadak dalam buang air kecil. Kemudian mengidentifikasikan asupan gizi seperti makanan 4 sehat 5 sempurna berhubungan dengan kelancaran buang air kecil. Kemudian pengadaan program toileting. Dan yang terakhir, menginstruksi peran keluarga dalam program toileting. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan materi mengenai treatment atau penanganan enkopresis. Menurut Christopherson dan Firman menyebutkan bahwa sebagian besar ahli sepakat bahwa hal pertama yang harus dilakukan untuk menangani enkopresis adalah memastikan orang tua memahami bahwa anak mereka tidak melakukan hal tersebut dengan sengaja dan anak mungkin tidak memiliki kontrol akan hal tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan menunjukkan diagram sederhana yang dapat menjelaskan bagaimana fungsi usus yang abnormal dalam enkopresis. Sangat penting bagi orang tua dan anak untuk mengetahui bahwa anak tidak disalahkan atas fungsi usus yang abnormal dan metode treatment yang efektif
yang tersedia. Kemudian dengan klinisian. Klinisian dapat menjelaskan tahapan treatment untuk enkopresis. Tahap awal adalah mengurangi atau menghilangkan sejumlah besar kotoran yang berada di usus besar anak. Hal ini sering disebut sebagai cleaning out the colon. Cara yang paling umum dan efektif untuk membersihkan usus besar anak adalah menggunakan enema atau suntikan pada usus. Pada schedule toilet seat, anak diminta untuk duduk di toilet kira-kira 5 menit sebanyak 2-3 kali sehari untuk membiasakan anak. Brooks menyatakan bahwa schedule toilet seat dapat dilakukan di waktu-waktu tertentu ketika buang air besar umumnya terjadi. Kemudian, oral medication diberikan untuk mendorong pembuangan feses secara teratur, contohnya dengan laksatif. Menurut Huagard, pada tahun 2008, menyebutkan bahwa penggunaan laksatif bisa dilakukan segera setelah pembersihan usus besar dengan enema dan kemudian dikurangi secara bertahap setelah setahun pemakaian. Selain kedua hal tadi, treatment untuk enkopresis dapat dilakukan dengan perubahan gaya hidup, khususnya perubahan pola makan dan olahraga. American Academy of Pediatrics merekomendasikan konsumsi serat yang dihitung dengan umur anak plus 5 gram. Misalnya, untuk anak berusia 5 tahun, ia harus mengonsumsi 10 gram serat per hari. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.